Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita di pagi hari ini adalah membangun relasi dengan merawat pengampunan. Saya akan mencoba memberikan sedikit kesaksian, dan ini pengalaman yang saya alami. Hari Senin tanggal 24, 25 sampai tanggal 26, jatuhnya itu di hari Rabu. Pas kita mau penutupan ibadah Rakernas di Tarutung, biasanya kita dalam ibadah penutupan ada kebaktian. Dalam berlangsungnya ibadah kebaktian ini dan masuk dalam perjamuan kudus, saya pamit atau untuk pergi ke kamar mandi. Saat saya mau belok ke kamar mandi, belum sampai saya di kamar mandi, ada satu bapak-bapak yang memanggil saya. "Pak," dia bilang, "ada apa, Pak? Boleh saya bicara sebentar?" "Boleh, Pak, tapi saya mau ke kamar mandi karena ada ibadah kebaktian di dalam." "Iya, minta waktunya sebentar, Pak." Dan saat itu dia langsung sepertinya ingin menangis, masih paruh baya. Tapi dia bercerita, "Pak, sudah hampir 1 bulan ini saya tidak bisa melepaskan, bahkan tidak bisa melihat keluarga saya, dan saya ingin mencaci maki mereka. Bahkan dengan kekuatan yang ada saat ini, yang saya pegang saat ini, yang saya miliki saat ini, saya ingin menghancurkan mereka." Dia memiliki kepahitan, dia memiliki dendam, dia memiliki amarah yang mungkin dia tidak bisa luapkan kemana-mana. Tapi saya coba kembali bertanya kepada bapak itu, "Pak, sudah berapa lama?" Tanpa ada basa-basi, tanpa ada perkenalan, sontak beliau mengatakan demikian, "Bolehkah Bapak doakan saya walaupun Bapak mau ke kamar mandi?" Saya pikir ada hal-hal yang unik, yang seringkali justru bahkan dari nama, bahkan dari identitas kita, bahkan dari keluarga kita, bahkan dari pelayanan kita, jangan pernah berpikir bahwa kita akan gampang melepaskan yang namanya pengampunan. Orang yang menyakiti, bahkan orang yang berusaha ingin menjatuhkan kita, bahkan orang yang berusaha ingin menjauhkan kita, yang mencoba ingin melempar kita, percayalah, sangat sulit ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya pun mendoakan Bapak itu, dan itu pun menjadi sebuah refleksi bagi saya. Apakah saya juga berani mendoakan? Tapi apakah saya bertanya kepada batin saya sendiri, kepada diri saya sendiri? Alkitab mencatat, mengatakan, bahkan di dalam doa Bapa kita yang kita terus naikkan, "Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa yang bersalah kepada kami." Artinya ada sebuah konsekuensi. Kita mengharapkan pengampunan yang daripada Tuhan, kita mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan, tetapi ada sebuah kalimat yang tidak bisa kita lepaskan. "Jikalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, bagaimana kamu bisa meminta pengampunan dari Bapamu?" Ngotot terus, "Tuhan ampuni kami, Tuhan berikan kami pengampunan." Tapi relasi sesama kita pun kita tidak bisa di dalam merawat sesama dan melepaskan yang namanya pengampunan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku,
Kita akan mencoba melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lantas bagaimana kita bisa di dalam merawat ataupun membangun sebuah relasi dari orang yang mungkin tidak sejalan kembali dengan kita, dari orang yang mungkin sudah mulai ingin meragukan di dalam pelayanan kita, bahkan mungkin dari orang yang mungkin sudah ingin menjauh dari kita. Tapi bagaimana kita terus merawat dalam relasi ini dengan memberikan sebuah pengampunan kepada Tuhan. Maka poin yang pertama yang boleh saya bagikan, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat membangun relasi dengan sesama. Maka itulah yang pertama tadi, melepaskan yang namanya pengampunan. Pak Pendeta, secara finansial kami sudah bermasalah, secara kesehatan juga kami sudah bermasalah, secara keluarga juga kami sudah bermasalah. Itu bahkan sudah cukup, bahkan di dalam pekerjaan kami pun juga bermasalah. Tetapi Alkitab tidak sampai hanya di situ. Bahkan Alkitab mengatakan, bahkan orang yang mungkin berusaha ingin menjatuhkanmu, bahkan ingin berusaha mengkhianatimu, bahkan ingin berusaha ingin menjauhkanmu, bahkan doakanlah mereka. Itulah kata Alkitab. Saya pikir memang tugas kita sebagai orang Kristen dalam pandangan logika iman kita terlalu berat. Nah, oleh sebab itu Yesus berkata, jikalau kamu ingin mau mengikut aku, pikulah salib. Ya. Jikalau kamu ingin mau mengikut aku, pikulah salib itu. Dan pertimbangkan dengan baik-baik. Kalau kamu ingin mau mengikut aku, melepaskan yang namanya pengampunan. Raja Daud, ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul pada waktu itu, bahkan dia tidak layak lagi berada di dalam sebuah istana, sehingga dia harus pergi keluar dan membuat sebuah tempat di luar sana supaya dia bisa bebas dari kejar-kejaran daripada Raja Saul pada waktu itu. Tetapi ketika ada sebuah kesempatan yang uniknya dari kehidupan daripada Raja Daud, ada kesempatan daripada Raja Daud bahkan untuk membunuh Raja Saul, ada kesempatan baginya. Tetapi Raja Daud mengatakan, bahkan dia tidak melakukan apa yang menjadi keinginan daripada hatinya. Harusnya dalam kesempatan yang dimiliki oleh Raja Daud, membuktikan bahwa dia bisa menghabisi, bahkan menghancurkan daripada Raja Saul. Tapi itu pun dia tidak lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan kita yang sekarang ini, di dalam berbagai hiruk-pikuknya dunia ini, percayalah, sekali lagi, selalu kuatlah Bapak Ibu. Saya juga bukan merasa sok-sok kuat, tapi memang karena kita saling menguatkan. Akan ada caci makian, akan ada hinaan, ada banyak hal yang harus kita lihat nantinya. Tetapi yang pertama yang mau kita lihat adalah bagaimana kita bisa melepaskan yang namanya pengampunan itu sendiri. Pengampunan itu sulit, yes, ya. Apalagi sudah jelas kita tahu bahwa dia memang berusaha ingin menjauhkan kita, bahkan menjatuhkan kita. Sulit. Tapi Alkitab mengajarkan bagi kita tetap membangun relasi itu tanpa menghilangkannya, namun membangun relasi itu dengan sesama itu sendiri, dengan melepaskan yang namanya pengampunan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melepaskan pengampunan menjadi salah satu tugas
yang pokok bagi kita, karena Kristus telah menyelesaikannya bagi kita. Ketika Yesus berada, bahkan ada di atas bukit Golgota, tersalib, maka apa yang keluar daripada mulut Yesus? Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampunilah mereka ya Tuhan. Bukan hanya mengampuni, tapi kita juga dituntut bagaimana kita berdoa bagi mereka yang mungkin menyakiti hati kita. Kita dituntut untuk mendoakan, kita dituntut untuk mendoakan, kita dituntut untuk berdamai dengan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah melihat kebesaran Tuhan di dalam sebuah pengampunan itu akan menyatakan belas kasihan yang daripada Tuhan. Kita coba buka di dalam Matius 20:21 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sini dikatakan, kata Yesus, "Apa yang kukehendaki, jawab, berilah perintah supaya kedua anakku itu boleh duduk kelak di dalam." Tapi mungkin saya yang salah ayatnya. Di situ dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan para murid-murid Yesus, maka Petrus mengatakan, "Guru, Tuhan, berapa banyak, bahkan berapa semampu kamikah kami di dalam mengampuni? Cukupkah 1 kali? Cukupkah 2 kali? Cukupkah 3 kali?" Tetapi Yesus menyampaikan sebuah jawaban kepada Petrus yang mungkin dia tidak pikirkan waktunya. Maka Yesus mengatakan kepada Petrus, "Maka kamu harus melepaskan pengampunan itu 70 kali 70. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya dari mimbar ini seolah-olah gampang untuk menyampaikan itu. Tetapi bagi kita di dalam iman kekristenan tidak ada batasan di dalam melepaskan yang namanya pengampunan. Mungkin kita berkata, "Tuhan, sudah terlalu sakit. 1 kali, 2 kali dia sakit, oke lah Tuhan. Tapi ketiga kali ini sudah terlalu sakit." Tapi Alkitab mengajarkan bagi kita, tidak. Kamu harus bisa melepaskan tetap yang namanya pengampunan itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama berjuang, kita sama-sama untuk boleh melihat ya, dalam menggapai, bahkan dalam menjalani setiap hari ini dengan penuh rasa bahkan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Poin yang kedua yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku adalah yaitu mengutamakan rekonsiliasi daripada pembalasan. Mengutamakan yang namanya pemulihan, mengutamakan yang namanya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain daripada melakukan sebuah pembalasan. Alkitab mengatakan di dalam Alkitab yang sudah kita baca ini, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 itu dikatakan, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya itu datang kepadanya, coba, kurang sakit apa? Kurang sakit apa sih yang dialami oleh Yusuf? Ketika dia bermimpi dan mimpinya itu disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya inilah rasa iri. Ya. Ketika kita sudah memiliki rasa iri, maka berbagai cara maka akan kita lakukan bagaimana kita bisa melampiaskan rasa iri ini. Ketika saudara-saudaranya mengetahui mimpi daripada Yusuf itu sendiri, maka timbul rasa iri, maka Yusuf dibuang, ingin dibunuh. Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah gua ataupun sumur. Namun tidak sampai di situ, Yusuf akhirnya dijual kepada seorang pedagang. Setelah Yusuf dijual, maka dia dijadikan sebuah budak di tanah Mesir. Tidak cukup hanya sebagai budak, dia difitnah oleh istri daripada Potifar itu sendiri, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi setiap proses yang dijalani, setiap kenyataan kepahitan yang dialami oleh Yusuf itu sendiri, pada endingnya, pada akhirnya membawa kepada sebuah kesuksesan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dari cerita ini, bahkan dari kisah ini saya coba ingin melihat, ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada banyak orang ingin menjatuhkanmu, dan ketika engkau mungkin sudah jatuh, dan ketika orang yang ingin menjatuhkanmu itu melihat kamu sepertinya jatuh,
dan kamu terus berlanjut, dan kamu terus boleh berpegang teguh kepada Tuhan, dan sampai pada akhirnya apa yang diharapkan orang yang ingin menjatuhkanmu tidak seperti apa yang diharapkannya, maka dia akan malu sendiri. Alkitab mengatakan seperti Yusuf ini. Saudaranya mungkin akan melihat dia akan mati, jatuh dan lain sebagainya, bahkan dia akan bangkrut, sekarat, miskin. Tapi pada akhirnya Alkitab mencatat apa? Justru kejahatan-kejahatan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk mengangkat kita. Amin. Jadi jangan pernah melihat selalu mulus jalan ini. Kadang-kala inilah cara Tuhan. Mulai daripada dia dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, habis dia dijual, dijadikan budak, habis dijadikan budak, difitnah lagi, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi semuanya itu dibungkus, dibalut oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf itu sendiri. Jadi jangan pernah getar dengan hal itu. Orang lain akan berusaha semaksimal mungkin, tapi ingat, tidak perlu kita membela Tuhan. Tuhan kita yang cari pembelaan bagi setiap kita. Yusuf pada akhirnya dia menang, dia menjadi sebuah pengusaha. Tapi ketika Yusuf sudah mendapatkan kekuatan itu, ketika Yusuf sudah berada dalam posisi yang sudah nyaman, maka orang-orang yang sudah menyakitinya, saudara-saudaranya yang sudah menyakitinya, datang kepada Yusuf, bahkan meminta-minta dibalikkan Tuhan kondisi itu dalam hidup. Jadi ketika ada orang lain ingin berkuasa yang kau lihat, tenang saja, tunggu cara Tuhan beda. Lihat cara Tuhan. Ada orang yang mungkin sangat berkuasa, lihat cara Tuhan begitu aja. Justru yang ingin menjatuhkan justru datang kepada Yusuf meminta belas kasihan. Saudaraku, mari tetap kuat dan tetap tegar. Tapi Yusuf harusnya dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Tapi dia malah memilih berdamai daripada saudara-saudaranya. Dia memilih berdamai dan membangun kembali relasi itu dengan saudara-saudaranya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita punya kekuatan untuk membalaskan dendam seperti Yusuf ini, tapi bagi Yusuf itu tidak menjadi hal penting. Yang dipentingkan oleh Yusuf adalah lebih berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan saudara-saudaranya. Kekuatan daripada sebuah pengampunan dan pengenalan akan Tuhan itu bukan lagi sakit. Kalau orang nyanyi dikatakan sakitnya tuh di sini, bukan itu lagi. Tapi terlalu sakit. Tapi dia berani berdiri. Ketika kemenangan itu berpihak kepada Yusuf, dia tidak membalaskan dendamnya, amarahnya kepada saudara. Dia malah memilih, bahkan merangkulnya, bahkan memberikan makan bagi saudaranya yang mengkhianatinya, bagi yang mencaci makinya, diberikan makan. Kekuatan bersama dengan Tuhan itu sendiri. Dan poin yang terakhir yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara itu adalah yaitu melawat relasi dengan memberikan sebuah pengampunan adalah tetap percaya pada rancangan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai hari ini Alkitab ini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Orang lain mungkin berusaha menjauhkan, orang lain berusaha ingin menjatuhkan, tapi Allah kita, Alkitab kita mengatakan, Allah tahu, kita tahu sekarang Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan dari Allah akan terus menyertai kita. Jadi, Bapak Saudaraku, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang tugas dan tanggung jawab terus harus kita kerjakan. Saya sedikit ada kesaksian lagi. Jadi anak saya yang kemarin saya saksikan itu di sekolah itu berulang lagi saat saya sedang rapat tapi sibuk diteleponin sama dia dan juga sama
apa sama pacarnya. Mereka lagi berantem di sekolah. Aduh, saya pikir itu saklar lampu kembali lagi dimatiin sama dia. Aduh, ini ya lagi rapat pusing tambah lagi, dia bikin ulah lagi. Ini teleponin sama guru BK. Pak Utana, kapan pulang? Ini nggak bisa lagi dibiarin. Kita harus panggil orang tuanya kembali. Ini kalau enggak sangat mengkhawatirkan, termasuk bagi si cewek, kata guru BK. Memang kalau dari tingkah laku daripada si cowok ini memang apa ya, emosinya memang, aduh, saya pikir ini temperamennya ini apa ya, luar biasa sekali. Dia sedikit dia melihat dari apa ya, yang dari guru-guru dan orang lain pun ceritakan, kayak lihat sendiri aja pun dia apa kayak dilihat gitu, dia langsung udah kayak emosi, udah pengen mau ajak berantem. Ya. Jadi dia berantem lagi katanya sama pacarnya, ya. Berujung kepada apa? Saklar lampu dimatiin, ya kan? Lagi-lagi tarik-tarikan di jalan. Aduh, saya pikir ini anak, tapi ya bagaimana? Ini sebuah tugas, gak mungkin juga dibiarin. Ya, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya ya setiap kita punya pergumulan masing-masing, setiap kita punya beban masing-masing yang ingin mau kita katakan soal kita agak lemah, ya, tapi janganlah terlalu merengek, ya, jangan terlalu mungkin terhanyut dalam situasi yang mungkin membuat kita semakin tidak memiliki sebuah kekuatan, ya. Tapi tetaplah kuat di dalam perlengkapan, maka tetaplah kuat di dalam sebuah kekuatan yang daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mengatakan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu kuat di dalam menghadapi kekuatan daripada dunia ini, sehingga kita terus boleh melihat kebesaran Tuhan yang akan di dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, ini kesimpulannya: melepaskan pengampunan adalah tindakan kasih yang mencerminkan anugerah Allah yang besar. Pada akhirnya membebaskan orang percaya dari kepahitan, amarah, dendam, dan pikiran negatif, serta mengikuti teladan yang diberikan Yesus Kristus yang mengampuni tanpa syarat, sehingga membawa kita kepada pemulihan, damai sejahtera, dan sukacita dalam hubungan dengan Tuhan, serta membangun dan mempertahankan relasi dengan sesama itu sendiri.